Ini pengusaha loh, ya. Ya, Pengusaha alhamdulillah. baru dan kemudian kepingin ke politik. Memang kenapa? Betul. Pingin cari duit di politik? Ingin cari duit di politik. Politik sekarang sudah bukan lagi urusannya dengan orang-orang tua atau istilah saya pakai manusia-manusia tinggalan zaman kolonial, tetapi kaum milenial pun juga sudah mulai tertarik di dunia politik. Ini saya punya beberapa catatan ya. Ada politisi-politisi muda bahkan usia 23 tahun sudah jadi anggota DPR RI, dan kalau urusan kepala daerah malah ada yang 27 tahun. Ini di Indragiri Hulu, 27 tahun. Karena itu kita akan ngobrol soal anak-anak muda dan politik ini. Sebenarnya seperti apa sih? Kenapa kok kemudian mereka tertarik dengan dunia politik, dan apa yang sebenarnya mereka bisa untuk mewarnai politik? Karena urusan politik itu urusan dengan banyak orang, urusan dengan warga, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Dan keputusan-keputusan politik ini menentukan banyak hal. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang pengusaha, masih muda, dan sepertinya kepingin masuk ke dunia politik. Ada Mas Hari, Mas Slamet Haryanto ya, Slamet Haryanto. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang Pak apa Ari. Cai? Ya, Cak Ludi. Cak Ya, Ludi. Oke. siap. Ya, benar itu. Memang sudah mau ke dunia politik. Insya Allah dan sudah saya niati, Mm-mm. saya nawitui, saya masuk ke dan terjun di dunia politik. Dunia politik. Ya. Oke. Ini daftar ya, Sudah, sudah alhamdulillah sudah daftar. daftar di KPU kemarin hari Minggu tanggal berapa itu ya? Ya itu sudah Tanggal kita 14. bareng-bareng sama Heeh. seluruh caleg dari Partai Golkar Sidoarjo, kita sudah mendaftarkan diri ke KPU. Nanti rencananya tarungnya di mana itu? Dapil Tarungnya saya berada di Dapil 1. Dapil 1, Dapil 1. Sidoarjo, Buduran Buduran, Sedati. Sedati. Oke. Ya. Mas Hari, si. Sama ini pengusaha loh, ya. Ya, Pengusaha alhamdulillah. baru dan kemudian kepingin ke politik. Memang kenapa? Betul. Pingin cari duit di politik? Wah, insya Allah enggak lah. Kalau cari duit di politik itu janganlah, insya Allah janganlah. Itu jangankan niatan, kepikiran pun saya nggak ada untuk cari duit di politik. Karena bagi saya politik itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa kita jadikan jalan untuk beribadah. Insya Allah politik kalau kita lakukan dengan secara beretika, sopan santun, terus ada asas manfaatnya kepada banyak orang, khususnya saya yakin itu bagian dari nilai-nilai ibadah kita, insya Allah gitu. Normatif banget tuh nih sih jawabanmu. Udah gini lah, dengan politik sekarang, apa yang ingin kamu dapatkan? Padahal kan mestinya aman dulu lah, urusan rumah tangga, urusan dapur, urusan ini harus aman dulu sebelum ke politik gitu. Ya. Emang udah aman? Insya Allah aman. Kalau ngomong aman itu pasti aman. Kalau ngomong kurang, nggak ada manusia yang nggak kurang. Iya, gitu ya. Iya. Tapi saya yakinkan nggak akan cari kekurangan itu di politik. Saya sudah istilahnya ada kerjaan, ada sumber penghasilan yang sudah saya tekuni selama kurang lebih 2-3 tahun ini saya berjalan. Ya alhamdulillah semua berjalan dengan sesuai harapan itu. Insya Allah juga ke depannya. Kalau di politik
saya kepingin memberikan pemahaman pemanfaatan kepada kaum muda khususnya. Awakmu lu gak usah apatis sampai politik. Politik kok enak, asik. Nah, awakmu lu gak terjun politik. Contoh ya di skup kecil aja. Di tingkat RT, ketika kamu nggak terlibat dalam politik pemilihan lokal itu udah ada politik ya? Iya, sudah ada politik, kita tidak langsung masuk ke politik ya. Ternyata RT itu nggak sesuai dengan pilihan ataupun kita nggak ikut terandil dalam pilihan itu. Ketika si Pak RT atau siapapun nanti melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kita, akhirnya kita grundel. Oh, si RT itu loh, kenapa kamu pada waktu itu tidak ikut memilih yang kamu anggap baik dari sekarang kan gitulah. Bahwa politik itu sudah menyeluruh ke seluruh. Betul, dari mulai skup atau segmen yang paling kecil pun, dalam pergaulan pun secara tidak langsung kita sudah masuk ke ranah politik. Gitu ya, Lu. Ini proses atau memang sudah cita-cita untuk menjadi politikus itu? Kalau cita-cita nggak ada, cita-cita jadi politik nggak ada. Artinya proses ini berjalan sangat alamiah. Mulai saya di dunia organisasi sudah masuk ke politik, LSM politik, Serikat Buruh politik, sampai saya jadi ketua Partai Golkar di tingkat kecamatan ya itu saya artikan realnya di dunia politik secara faktanya masuk ke dunia politik secara langsung. Artinya memang ini bagian dari proses setelah itu ya. Proses. Tapi motivasinya karena mangkel melihat sesuatu yang itu wis koyo kudu aku iki sing. Atau yang lain ya apa itu ya. Iya. Kalau dibilang mangkel itu apa ya? Bukan mangkel ya, apa ya? Jengkel atau gemes. Apa ya? Awakmu itu harusnya gak kayak gini apa itu ya? Bentuk protes. Bentuk protes pribadi saya. Aktivis juga kan, Bu? Iya, itu bentuk protes saya terhadap sebuah kebijakan. Aku lah ibaratnya kalau saya nggak bisa atau tidak masuk terlibat di dalamnya, maka yang gerundel terus ya. Yang gerundel terus, jadi saatnya saya berteriak di dalam bukan di luar. Mungkin kayak gitu menjaluk. Apa itu konsep dasar yang ingin sampean perjuangkan kalau misalnya nanti jadi anggota DPR misalnya, DPRD misalnya, apa sih yang ingin sampean perjuangkan awal itu? Perjuangan saya muda, awal atau sistem pemerintahan? Perjuangan awal saya khususnya nanti ketika saya diamanai oleh masyarakat dan saya diberi jalan yang sama Yang Maha Kuasa jadi, pertama yang akan saya lakukan, saya memberikan dampak positif kepada khususnya sektor UKM. Sektor UKM itu di dunia usaha, saya ingin menanamkan kepada kaum muda khususnya, awakmu iki lho wis ayo nyambut gawe yo, berusaha wis. Entah saya yakin banyak kaum muda kita itu yang tidak terakomodir bakat dan talenta mereka itu. Saat ini anak muda sekarang itu kepingin sekiranya nyambut gawe sing bebas tapi gaji besar gitu. Bebas bukan gaji besar, gaji cukup gitu ya. Gaji cukup. Gaji besar jangan sesuai dengan Jadi ya apa caranya aku nyambut gawe tanpa ada formalitas lah wis, tanpa ada perintah, tanpa bebas lah. Sekarang kan tentunya kayak bisnis online atau itu kan itu bentuk sebagai kemampuan berusaha salah satu contoh kemampuan salah satu contoh entrepreneurship kaum muda saat ini. Nah itu kemudian saya mengembangkan di sektor itu khususnya. Kenapa kok bukan kemudian misalnya mengembangkan lapangan kerja misalnya, kan sekarang ini rata-rata kalau ngomong politisi kan nanti saya akan buka 100
lapangan pekerjaan baru. Wow, lapangan pekerjaan baru. Iya. Siapa enggak kepingin anak-anak muda itu bekerja di itu atau seperti apa? Kalau yang saya sampaikan tadi itu bentuk bagian dari membuka lapangan kerja baru, menurut saya. Tapi jadi Sehingga pengusahanya ya? Jadi pengusaha. Bukan jadi pekerjanya? Bukan. Kalau ada yang janji, saya buka 100 lapangan kerja baru. Contoh realnya apa lapangan kerja baru? Apakah mau buka pabrik atau kamu mau buka apa kan gitu? Harus jelas. Kalau ngomong buat lapangan kerja baru, nah ini konteksnya yang harus diperjelas lagi dengan janji-janji itu. Ya, tapi masalahnya kan gini, Mas Ari. Sampai enak ngomong begitu karena basicnya pengusaha dan mungkin anak orang kaya sehingga enggak sulit cari modal usaha sehingga bisa bikin apa gitu perumahan ya. Bergerak di bidang properti ya. Nah, masalahnya kan enggak semua orang bisa seperti itu. Mereka modalnya dan lain sebagainya dan untuk jadi pengusaha itu betul. Dan jadi gini, yang Cak Lu disampaikan tadi anak orang kaya itu saya bantah sekali. Saya bukan berasal dari anak orang kaya. Saya juga bukan dari keluarga yang punya modal besar atau apa. Bukan, ibu saya ini, emak saya bukan manggil ibu loh Jalut, emak emak saya malah penjual kue keliling itu, ya. Kue keliling pakai mobil, pakai sepeda ontel. Oh benar. Ya, sepeda ontel Jalut. Serius sih masa aku bijuke wong tuwa. Itu malah nggak motor kayak saya. Jadi memang dari itu, Bapak, enggak apa-apa ya, kita ngobrol sedikit ya. Basic latar belakang ekonomi keluarga lah, misalnya seperti itu. Ekonomi elit aja, ekonomi sulit itu kan. Ekonomi elit ya. Loh betul Jalut, saya ini bukan dari keluarga yang sampaikan tadi, bukan dari gambaran orang-orang orang sugih, malah saya bantahkan. Salah satu saya ini akhirnya ada kaitannya dengan politik ya. Salah satu semangat saya untuk masuk ke dunia politik ini sedikit cerita saya. Emak saya itu dulu jualan di terminal Babalayar, kalau Cak Lu di situ ya. Ada terminal Babalayar, jualan nasi rawon. Pagi jam 8 itu buka di trotoar ya, Saya ingat itu, saya masih SD tuh. Begitu saya ikut membantu buka, 1 jam atau setengah jam kemudian Pol PP datang, diobrak, diangkut di semua. Nangis emak saya, tidak nangis, nggak bisa berbuat apa. Nah inilah bentuk bentuk pemberontakan hati saya itu pada waktu itu. Harus saya lawan ini, sebuah kebijakan. Nanti kalau jadi anggota DPR, Pol PP dibubarkan. Bukan dibubarkan. Bukan dibubarkan. Artinya gini, diberdayakan nantinya ya. Kebijakanmu itu ojo ngene lah. Kalau kamu sepanjang belum bisa memberikan solusi yang baik kepada masyarakat, jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Gitu loh. Nah, kalau kamu sudah memberikan manfaat, silakan kepada masyarakat itu. Itu salah satu semangat saya untuk masuk ke dunia politik. Jadi kembali lagi ke situ, semangat saya untuk menjadi. Nggak apa-apa, bagi-bagi tips saja gimana ceritanya kemudian anaknya bakul jajan kelilingnya kok moro-moro saya gitu perumahan kan bisa kan supaya nyambung benang merahnya itu nyambung. Betul. Benang merahnya nyambung. Ya alhamdulillah sebelum saya masuk ke dunia properti tahu dunia properti kayak gini, saya bergaul dengan para aktivis, khususnya aktivis LSM ya. Kalau di Sidoarjo itu kan identik LSM membackup sesuatu proyek atau apapun. Nah, akhirnya saya itu ikut andil dalam ikut andil dalam sebuah proyek di PT yang tidak saya sebutkan ya. Saya terlibat di situ sampai beberapa tahun. Akhirnya belajar. Secara tidak langsung saya mengetahui dunia properti itu gimana. Wis dasare dari cilik wong bondek ya, ngerti ilmu titik ngono wis aduni dhewe. Atau mungkin karena itu ya. Jadi persoalan hidup yang keras di masa lalu, kesulitan itu justru malah
naikkan motivasi untuk maju di kemudian hari begitu? Mas Heru? Ya, motivasi itu pasti, artinya bisa jadi kebiasaan saya hidup di jalan yang keras itu mungkin menjadi hikmah yang positif saya, seperti tadi loh, aku ro titik ae wis wani melakukan sesuatu. Ya, Aku di modal titik ae wis wani melakukan sesuatu. Jadi ya, ibaratnya itu nggak banyak apa ya, aku kok ngene kok wedi ngene. Nah, itu nggak ada dalam kamus saya itu. Yang penting Dan jalan dulu aja, dan wis. itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Itu. Ojo gupuh jadi pegawai pabrik endi atau jadi karyawan apa. Ini yang kepingin saya tularkan kepada teman-teman muda ya tadi. Jadi kalau ya memang apa ya, ini sudah menjadi sebuah budaya di masyarakat kita. Ketika kita dulu sekolah, kalau ingat aja lu lah, lulus sekolah mesti emak bapak gini takon, oh jangan lulus sekolah kepingin kerja nang ndi le, kan gitu Pak. Jadi yang dijangan kan kepingin kerja nang ndi, bukan Kon kerja apa? bahasa kon kerja apa mending enggak, kon kepingin kerja nang ndi kan gitu lah. Lah, Ya. terutama kita ini akhirnya tidak langsung dibumbui kata-kata gitu. Iya, kepingin kerja nang ndi ya, kepingin kerja nang ndi ya. Maka setelah lulus sekolah atau kuliah urusannya cari melamar pekerjaan ke bukan membuat, bukan menciptakan. Dan itu memang sudah saya lakukan, melamar ke sana kemari. Ya alhamdulillah gak keterima ya gitu. Ya. Alhamdulillah keterima. Ya akhirnya ya mau nggak mau keterpaksaan ya apa caranya dolek duit kan gitu ya. Ya, itulah yang mungkin insya Allah yang membentuk karakter saya. Artinya insya Allah kita bisa kok menciptakan itu tanpa harus kita kita istilahnya ikutlah atau jadi pekerja, kita bisa menciptakan. Apalagi sekarang kayaknya dunia memang sangat terbantu dengan teknologi ya. Apalagi bahkan tanpa modal. Saya pernah ngobrol dengan salah satu anak muda juga, masih SMA, dia reselling gitu, reselling nggak pakai modal kan gitu, ternyata malah juga bisa gitu loh. Artinya itu juga memotivasi, teknologi yang ada untuk motivasi. Kenapa enggak jadi pengusaha kan begitu? Betul sekali. Contoh aja di tempat saya ini, kita berbicara reselling ya. Kalau bahasa di sini apa ya, marketing ya itu. Ya. Marketing, coba bayangkan tanpa hanya modal apa ya, pulsa ya mungkin ya, menawarkan produk perumahan saya melalui medsos apapun bentuknya itu, entah TikTok atau apa atau di YouTube. Kalau saya lihat ini teman-teman marketing itu, nah begitu dia contoh dia bisa menjualkan 1 unit aja, fee-nya sudah berapa dari saya? Di atas 5 juta loh Jalud. Bayangkan itu, kan sudah melebihi rata-rata penghasilan kita sebagai karyawan atau apapun. Sekedar ngejar UMR dan lain sebagainya. Ngejar UMR. Nah begitu, ya memang butuh ketekunan, keuletan, gimana caranya bisa menjual, gimana caranya bisa mempengaruhi orang tertarik dengan produk yang kita tawarkan, kan gitu kan upayanya marketing. Ya, jadi ini salah satu bentuk aktualisasi awal untuk menjadi seorang pengusaha lewat cara itu. Dan itu yang nanti akan sampai dorong ketika masuk ke dunia pemerintahan misalnya. Bisa jadi ya. Jadi mungkin dengan cara saya masuk ke dunia pemerintahan, setidaknya saya itu jalan itu lebih mudah untuk memberikan motivasi atau artinya apa yang ada di penularan pikiran saya kepada yang ada di pikiran ini bukan hanya apa istilahnya itu angen-angen saja ya. Iya, kemudian dibicarakan di warung kopi, tetapi bisa direalisasikan secara langsung. Yakin
Yakin sekali. DPR itu kolektif kolegial loh, Bung. Iya, betul. Apa sih arti satu orang hari saja dibanding nanti 50, 49 yang lain 49 enggak? orang lain kalau nggak mendukung ya. Sudah diantisipasi enggak? Iya, Kayak gitu. sudah. Ya, betul. Artinya gini, ya memang betul. DPRD itu sebuah apa ya, sebuah keputusan yang kolektif kolegial katanya Cak Lut Iya, ya. iya. Bukan keputusan seorang Slamet Haryanto pribadi kan gitu Iya, ya. iya. Tapi saya punya keyakinan gini. Sepanjang kita mempunyai suatu Niat yang baik. niatan yang baik, insya Allah kita akan dipermudah, insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kalau dari awal gitu kan kita nggak yakin kalau anggota dewan kita bukan orang-orang yang baik kan gitu lah. Kalau nggak didukung loh. Saya yakin anggota dewan kita nanti itu hasil filter dari beberapa orang dikerucutkan menjadi 50 orang, itulah yang terbaik. Oke. Dan saya salah satunya di 50 orang itu. Oke. Boleh. Amin, amin. Kayak satu lagi. Golkar ya? Nggih, Golkar Jarod. Aktivis mahasiswa dulu. Iya. Nggak salah kamu pilih partai atau asal nemu partai aja. Golkar loh ini, Bung. Bukan asal nemu partai. Bukan. Bagi itu tadi kelompok aktivis mahasiswa di era dulu. Golkar ini kan seakan-akan punya catatan buram kan di mata para aktivis mahasiswa. Betul. Sekarang kau malah ikut Golkar, mau nggak ada partai yang lain? Ada banyak partai. Tapi saya punya keyakinan gini, Calut. Belajarlah kepada orang atau kaumnya. Yang ahli ya. Kita yang kalau kita kan sampai ke negeri Cina. Kenapa Cina? Sejarahnya lebih tua dari kita. Kalau kita ingin belajar, ya toh sing ahli sekalian. Artinya gitu. Golkar itu kan ahlinya loh Jalut ya. Iya. 35 tahun menjadi penguasa pemerintahan. Kayaknya memang pas jadi politikus sih. Oh no, jawabannya. Iso aja ya. Lah itulah ya. Saya itu tertariknya ke Golkar ya sih, ya itu karena hebat ya partai ini bisa menguasai negara sekian lama dengan sistem yang internal organisasi yang sangat bagus, betul sangat bagus. Sekarang pecahan banyak partai itu produk dari mana itu orang-orangnya? Produk dari Golkar semua loh jadi. Iya. Mulai dari Gerindra, Demokrat, ayo coba produk Golkar semua. Dan menjadi sebuah partai yang besar juga. Dan kenapa kita belajarnya kok tanggung-tanggung nggak sekalian kembali? Kan gitu. Makanya saya kepingin belajar ya langsung membahaya. Mbahnya siapa dalam partai politik ya Golkar. Ya alhamdulillah saya dikasih jalan masuk ke Golkar. Kayaknya sekarang juga lagi Golkar lagi stylenya milenial ini ya. Milenial banget. Ketua DPD Golkar sekarang saat ini masih muda ya, Lid. Mas Adam itu sangat muda sekali dan beliau masuk salah satu politik muda yang apa itu kemarin dapat berikut itu ya salah satu politik muda yang berpengaruh itu ya artinya jangan digambarkan Golkar yang dulu lah. Golkar sekarang itu banyak dihuni oleh para kaum muda dan milenial ya. Ya kalau istilahnya orang Rusia itu kelemben roti-roti ini. Bien saiki. Ya, benar. Sudah beda. Ya. Betul. Ya. Oke. Lanjut kemudian. Di dunia politik nanti kalau misalnya masuk atau jadi terpilih. Amin. Pingin masuk komisi apa sih? Sesuai dengan keahlian saya, komisi C ya, Lut. Komisi C? Iya. Dari proyek dong? Iya, sesuai keahlian saya. Masuklah ke dalam dunia yang sesuai dengan keahlianmu. Kalau saya masuk ke selain itu, malah saya tolak-tolak malah, Lut.
Iya, Tahu-tahu iya. malah dibijui wong liya Iya, justru itu iya, ahlinya ya. ahlinya sudah. Oke, kembali ke tadi soal anak muda dan kemudian kebijakan pemerintah tentang mereka yang akan menjadi entrepreneur. Ya, Bung Hari lihat sekarang ini paket regulasi pemerintah khususnya di Kabupaten Sidoarjo ya, berarti DPR dan Bupati kan ini karena bukan hanya produk Bupati saja dan iya, bukan betul produk jadi DPR saja karena pemerintahan terdiri itu. Sudah oke atau masih banyak yang kurang oke? untuk di kaum mudanya ya. Ya, termasuk seperti tadi menjembatani atau mensupport UMKM dan lain Iya. sebagainya dan lain Kalau sebagainya. untuk di kaum mudanya ataukah ini ketidaktahuan saya ataukah memang belum ada ya? Hmm, Saya belum pernah mendengar terobosan apa untuk kaum muda saat ini di pemerintahan Sidoarjo. hmm, Tapi untuk yang di sektor usaha UKM, kemarin program dari Gus Bupati itu sudah ada yang menyasar ke situ. Di program kurmanya itu Jalut kemarin ya, titip Persoalan usaha tepat rakyat mandiri sasaran itu, gitu ya. ya itu kan sudah sangat bagus menurut saya pribadi program kurma itu. Tinggal kita sudah bagus gimana caranya lebih baik lagi ke depannya. Artinya kan kemarin ada beberapa persoalan terkait kurma itu ya, tapi Ya, itu ya, bukan ranah kita untuk membahas ya. ya, ya, Tapi kita menilainya program pemerintah ini sangat peduli dan memperhatikan dari sektor usaha. ya. Ngomong calon anggota DPR berarti yang kita omong adalah sebuah gagasan. Sampean benar punya gagasan? Atau apa sih gagasan Anda untuk kemudian membangun Sidoarjo itu sesuai dengan apa frame-nya sebagai anggota DPR misalnya? Gagasan saya ke depan nanti bila saya terpilih, saya ingin membangun sebuah pemahaman dari kaum muda untuk menjadi usaha itu dari pondasinya dulu. Artinya dari pondasi saya kepingin menanamkan kepada kaum muda mindset mereka untuk menjadi pengusaha, bukan sebagai pekerja. Itu aja tadi. Melalui apa? Melalui pemberdayaan. Ya, ya, Jadi saya lebih condong membangun prinsipnya dulu. ya. Prinsip saya bangun dari dalam, bukan luarnya. Bukan berarti saya nggak mau bangun luarnya ya. Sudah sangat bagus, memang sangat bagus. Itu hanya alat untuk menambah aja. Ya. Tapi yang jelas dalamnya dulu sebelum saya ciptakan. Kalau soal motivasinya kan berarti ke anak mudanya, tetapi harus ada regulasi politiknya kan, Iya, untuk betul. kemudian bisa mendorong. Mereka punya niat, tapi kalau pemerintah nggak dukung gimana? Ini nanti akan jadi apa? Closing statement Bung Hari. Seperti apa yang sampean inginkan? Paket regulasi apa yang nanti akan Anda usulkan, Anda perjuangkan agar tujuan anak-anak muda itu nanti nggak sekedar cari kerja tapi menciptakan lapangan kerja itu terpenuhi. Seperti Ya. apa? Contoh, kita akan bangun sebuah metode pemahaman pengusaha itu dari tingkatan SMK. Ya. Dari tingkatan SMK dulu. Ya, ya. Artinya saya kepingin nanti Pemkab ini membuat sebuah terobosan regulasi bukan di pelajarannya ya. Setidaknya itu di program apa ya, tambahan belajar itu apa di ekstra. Ya. Ekstrakurikulernya di tingkatan sekolah menengah itu. Dan mulai mengarah ke entrepreneurship gitu ya. Entrepreneurship. Bukan sekedar apa yang sekarang ada ya. Iya. Sekarang ada oke lah tetap jalan, tapi yang entrepreneurship juga harus dibangun. Harus ditingkatkan lebih tajam lagi. Soal permodalan, soal bagaimana. Nah, bisa jadi permodalan, bisa jadi peningkatkan keahlian. Dan itu juga perlu pemerintah juga perlu ada andil besar di situ, Pak. Dan itu yang nanti Anda perjuangkan itu yang akan saya perjuangkan pertama nanti. Baik, terima kasih Bung Hari kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Ya, semoga saja yang diperjuangkan akan teraih. Baik, terima kasih sudah
menyaksikan On Point, dan kita banyak berharap, kita banyak memimpikan bahwa anak-anak muda akan menjadi semangat dorong yang luar biasa. Saya ingat Bung Karno bilang, saya hanya butuh 10 anak muda untuk mengguncang dunia. Ya. Nah, saya pikir di Indonesia ada banyak lebih dari itu, dan akan kita tunggu kiprah anak-anak muda seperti Bung Hari ini untuk kemudian bagaimana dia akan mengguncang dunia. Terima kasih.